Kabar kurang mengenakan datang dari artis senior Nia Daniati. Lama tak terekspos, kini Nia Daniati harus gigit jari karena kelakuan anak dan menantunya. Tak main-main, anak dan mantu Nia Daniati bahkan kini terancam di penjara. Mengulik kisahnya, Olivia Natania putri Nia Daniati diketahui sempat menikah dengan seorang perwira TNI. Nahas pernikahan tersebut hanya bertahan seumur jagung. Setelah lepas dari seorang perwira TNI, Olivia Natania kembali menikah ke pelukan abdi negara Rafli N. Tilaar. Kini di tengah biduk rumah tangganya dengan Rafli N. Tilaar, kabar terbaru Olivia Natania kini tak sedap. Namanya terseret kasus penipuan 225 orang dengan iming-iming menjadi pegawai negeri sipil PNS. Sejumlah korban yang mengaku telah ditipu wanita yang kerap dipanggil Oli itu mendatangi Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 24 September tahun 2021. Odi Hodianto, kuasa hukum salah seorang korban mengatakan bahwa ada 225 orang yang ditipu oleh Oli dan suaminya Rafli N. Tilaar atau Raf yang merupakan taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Anak Nia Daniati telah dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan tindak penipuan dengan jumlah yang sangat fantastis, yakni 9,7 miliar. Menurut kuasa hukum pelapor, Odi Hodianto, Olivia Natania dan Raffi N. Tilaar ternyata punya cara licik untuk menggait para korban. Olivia Natania dan Raffi N. Tilaar melakukan tipu daya dengan kedok jalur prestasi. Menurut Odi, Oli sendiri sempat memberikan surat pengangkatan dan keterangan dari BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Kemudian 225 orang itu tergiur dan menyerahkan uang karena Oli mengklaim memiliki jaringan dengan BKN. Sayangnya, setelah melakukan silang periksa, surat tersebut tidak sah dan nama korban tidak terdaftar. Oli adalah mantan murid saya waktu di SMA. Setelah dia lulus dari SMA, saya sudah lama tidak bertemu dan kira-kira baru di tahun dia lulus kurang lebih antara tahun 2009 ya. Kemudian saya baru dihubungi lagi pada tahun 2019 akhir ya, menelpon saya. Singkat cerita, malam hari dia chat saya menawarkan untuk CPNS ini bukti cat. Lihat ya. Bukti cat yang disampaikan Oli ke saya. Ya. Jadi intinya dia menawarkan kepada saya, ada yang mau masuk CPNS tidak? Saya langsung spontan menjawab, ada anak saya. Kebetulan anak saya juga baru lulus di tahun 2018 sarjananya. Nah, saya tanya, dia menyampaikan bahwa dia sudah melakukan ini 4 tahun. Udah 4 tahun Bu masukin orang. Jadi ini adalah tahun kelima. Itulah yang membuat saya percaya. Ya. Kemudian yang membuat saya yakin juga karena merasa dia adalah murid saya. Tidak mungkinlah seorang murid akan menipu seorang guru. Awalnya seperti itu dengan diiming-imingi bahwa dia, Bu, saya sekarang sudah bersyukur. Bahkan dia menyampaikan kepada saya mungkin adalah murid yang peduli, yang masih care kepada gurunya ya setelah sukses. Tidak seperti murid-murid yang lain yang tidak peduli sama gurunya setelah dia sukses. Itulah yang menjadi yang memotivasi saya. Dia mengiming-imingi seperti itu seolah dia mau membalas budinya kepada saya. Itu. Kemudian setelah itu dia menawarkan juga ya setelah anak saya bergabung kemudian karena ada beralih ke tahun 2020, dia menawarkan, Bu, ada ini calon CPNS prestasi pengganti, menggantikan orang yang meninggal karena COVID, sakit dan sebagainya. Bahkan ada juga yang mungkin pada saat itu di surat pembuktian narkobanya adalah terindikasi. Nah, disitulah mulai. Akhirnya dia menawarkan, Bu, tawarkan kepada keluarga ibu, mumpung saya masih bisa bantu. Dengan nominal ya, itu awal-awal nominalnya adalah antara 25 sampai 30 juta rupiah awalnya. Jadi saya karena saking percayanya dengan Oli tadi, akhirnya saya membawa keluarga saya sendiri, anak saya, keponakan saya, sepupu saya, keponakan dari suami saya, jumlahnya kurang lebih 16 orang ya. Jadi seperti itu. Dan Oli juga menjanjikan dia selalu